Tidak ada satu orang pun yang akan suka ketika ada orang mengatakan Anda tidak berakhlak. Kadang generasi muda itu dituntut untuk menjadi agent of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat ya dimanapun kita berada, karena tayangan ini nanti bisa ditonton kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, dan bisa juga malam. Salam Korpu. Salam Korpu. Oke, baik. Teman-teman sekalian, para sahabat Diklat, jadi hari ini kita akan memulai secara perdana Korpu Series Podcast ya. Yang hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin sudah sering terdengar di telinga, pandangan, dan pikiran kita semua ya, yaitu bicara tentang core value ASN ya, berakhlak, dan juga kita akan bahas tentang integritas. Nah, hari ini kita sudah bersama-sama ya dengan para narasumber, para ahli yang nanti akan mengulik-ulik ya terkait dengan core value dan berintegritas. Di sini ada Ibu Wuryani. Selamat siang. Selamat siang, Bu Wuryani. Sehat, Bu Wuryani? Alhamdulillah. Iya, sepertinya sudah sehat ya. Kemarin dengar-dengar kurang sehat ya, Bu ya? Iya, sempat beberapa hari. Iya, mudah-mudahan sehat. Beliau adalah Widya Iswara Utama di Badan Diklat DIY. Kemudian di sini ada teman-teman saya yang cantik-cantik dan manis-manis ya. Di sini ada Mbak Anissa Putri ya. Jadi walaupun nanti usianya berapapun dia akan tetap menjadi putri ya, Mbak Anissa Putri. Mbak Anissa Putri ini tugasnya di keuangan ya? Iya, di bagian keuangan. Di bagian keuangan ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah Mbak Rina. Waduh, saya mau gombal apa dengan Mbak Rina ini? Takut juga saya ya gitu. Takut sama coachnya. Oh iya. Ya. Baik, jadi ini ada Mbak Rina. Jadi Mbak Rina itu tugasnya di program ya. Di kelompok substansi program. Kelompok substansi program ya. Jadi sebagai apa di program? Sebagai penyusun program dan anggaran dan pelaporan. Anggaran dan pelaporan. Korpu University pasti ini program kita Badan Diklat. Tapi selain Korpu, tentu Korpu itu membahas tentang hari ini adalah bicara tentang core value ASN, yaitu berakhlak. Kalau berakhlak masih ingat? Berakhlak masih. Oh, masih ingat ya. Baik. Berakhlak nih kita perlu penjelasan nih dari Ibu Wuryani ya, selaku Widya Iswara yang sering mengajarkan kita tentang core value. Minta tolong dijelaskan, Bu, gimana core value itu? Oke, core value berakhlak itu berlaku sebenarnya sejak tahun 2021 dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian PAN dan RB nomor 20 ya, bahwa ini menjadi landasan hukum core value berakhlak dan juga pedoman implementasinya. Nah, core value berakhlak namanya saja core value. Gitu. Jadi nilai dasar gitu ya. Nilai dasar ini berakhlak ini sebenarnya merupakan sebuah akronim gitu. Ber-nya adalah berorientasi pelayanan, A-nya adalah akuntabel gitu ya. Kemudian K-nya adalah kompeten, H-nya harmonis, L-nya adalah loyal, ya. Kemudian A yang kedua adaptif dan ya. Yang terakhir K adalah kolaboratif. Nah, nilai ini harus betul-betul dipahami oleh setiap ASN dan itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari, dan bukan hanya di dalam ketugasannya, tetapi juga di saat dia berada di tengah masyarakat ataupun dalam kehidupan misalnya di sekitar rumahnya. Ini core value berakhlak. Dan ada satu lagi berakhlak ini, jadi core value berakhlak ini juga ditambah dengan namanya employer branding. Bangga melayani bangsa. Kita sebagai seorang ASN ini sebenarnya sudah terpilih dari sekian banyak orang yang ingin menjadi ASN gitu. Sehingga kalau kemudian kita menjadi ASN, seharusnya kita merasa bangga sebagai orang yang terpilih, dan kebanggaan itu akan muncul dengan sikap perilaku kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Begitu Mas Owi. Baik, terima kasih Ibu Wuryani, penjelasannya sangat jelas ya. Masih ingat berarti berakhlak tadi?
Masih ingat ya. Jadi tadi kata kuncinya kalau tadi Bu Wuryani menyampaikan bahwa berakhlak itu sesuatu yang menjadi nilai kita yang kemudian akan membentuk sikap dan perilaku kita, dan dengan employer brandingnya tadi adalah bangga melayani. bangsa. Dan tentu kita sebagai ASN pastinya dong ya harus bangga melayani ya. Tadi menarik, tadi kita ASN ini kan tentu tidak semua orang bisa menjadi ASN ya. Betul. Saya mau tanya nih ke Mbak Nisa sama Mbak Rina nih. Dulu waktu ngelamar jadi CPNS dulu bagaimana ceritanya? Atau Mbak Nisa dari mana? Dari seleksi umum atau dari sekolah? Oh ya, kebetulan kalau dari saya, Mas Owi itu dulu dari sekolah, kemudian Sekolahnya apa namanya? salah satu sekolah kedinasan Oh, oke. di Indonesia. Kemudian kebetulan tertempatkan di Pemda DIY gitu. Oke. Jadi mungkin kalau pertanyaannya gimana proses menjadi ASN-nya, saya udah mulai dari sekolah Sekolah itu ya. Iya. Berarti seleksinya waktu masuk sekolah Iya, ya dulu betul. kira-kira 1 banding berapa? 1/4 atau 5 mungkin. Oh, 5 Saya lebih. kira lebih. Lebih lah. 50 kayaknya ya, Pak. Iya, lebih ya. Untuk masuk ke sekolah itu loh maksud Iya, saya. iya. Ya, untuk masuk Iya. ke sekolahnya saja sudah sulit. Sudah sulit Sehingga ya. seharusnya bangga. Harus menjadi bangga seorang melayani. Jadi kita harus bangga. Mbak Rina gimana ceritanya? Berapa tuh cerita seleksinya berapa orang? Kalau saya itu lewat seleksi umum. Umum ya, Ya, oke. jadi memang butuh perjuangan Perjuangan. Sudah berapa kali nyoba? saya berusaha untuk mendaftar menjadi CPNS itu dari tahun 2018. 2018. Oke, Ya, terimanya 2019. kemudian diterima di pendaftaran tahun berikutnya 2019. Oke, Ya, saat itu CPNS yang diterima di Pemda DIY itu sekitar 700-an orang. 700 orang. Ya, Wah, 700-an orang di angkatan yang di angkatan waktu itu. tahun 2019. Kalau untuk formasinya Mbak Rina maksud saya Untuk formasi di Badan Diklat ya. ini bisa 1 banding berapa ya, sekitar 10. Oh ya, aduh, ini luar biasa ya. Iya. Jadi perbandingan artinya teman-teman di sini adalah orang-orang yang terpilih, kita semua juga bisa disebut seperti itu. Jadi employernya memang pas banget, kita harus bangga melayani dan harus bicara tentang berakhlak tadi. Nah, sekarang kalau kita berbicara berakhlak itu sebenarnya kan sesuatu nilai yang harusnya kita miliki harusnya dari dulu ya. Artinya ketika kita menjadi seorang ASN, nilai itu lebih kuat lagi kan ya. Pertanyaannya kira-kira seberapa penting sih menurut Ibu Wuryani, menurut Mbak Nisa atau Mbak Rina, kita harus punya nilai core value tadi, ASN, berakhlak tadi ya. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Tadi Bu Wuryani dulu, sekarang siapa dulu? Bebas. Mau voting atau gimana nih? Ya, boleh. Mbak Nisa dulu, silakan. Seberapa penting untuk kita? Ya. Mungkin sangat penting ya, Mas Owi ya, karena menurut saya pribadi core values berakhlak itu menjadi pondasi kita untuk bekerja, terutama bekerja dan tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Ketika kita sudah menjadi ASN, otomatis kita sudah melekat pondasi berakhlak itu untuk melayani bangsa dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tadi. Walaupun mungkin pekerjaan yang kita kerjakan itu di luar jam kerja atau di luar tempat kerja, ketika pekerjaan itu menjadi tanggung jawab kita tetap harus melaksanakan dan menuntaskan tanggung jawab itu dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak tadi. Wah, luar biasa ya. Baik. Silakan siapa lagi yang mau coba? Mbak Rina? Iya, karena sebagai ASN itu kan berakhlak itu menjadi nilai dasar kita. Memang menjadi pedoman kita untuk melayani masyarakat, untuk menjadi dasar kita melakukan pekerjaan kita. Dan ada aturan-aturan yang memang harus kita ikutin, harus kita patuhi agar pelayanan kita ke masyarakat itu ya memang pelayanan yang prima, jangan sampai mengecewakan masyarakat yang memang kita kan tugas kita adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang baik untuk mereka. Jadi berakhlak itu menjadi pondasi dan nilai dasar kita dalam melakukan semua pekerjaan kita.
Wah, setuju sekali ya. Jadi ibaratnya kayak bab niat begitu ya Bu Riani ya. Gimana menurut Bu Riani? Jadi begini, kalau kita orang Indonesia itu kan kita selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada, kalau dalam pikiran saya tidak ada satu orang Indonesia pun yang mengatakan saya tidak beragama, gitu kan? Ya. Semuanya beragama. Nah, sementara kata berakhlak itu tentu mempunyai makna yang sangat dalam bagi orang Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang akan suka ketika ada orang mengatakan Anda tidak berakhlak. Jadi dengan adanya core value berakhlak, selain tadi sebuah akronim, menurut saya sangat penting karena itu akan bisa menjaga diri kita dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu bahkan juga ketentuan agama. Ketentuan agama ya. Benar, menarik sekali sih pemilihan akronim berakhlak ini memang berkaitan juga dengan mungkin nilai-nilai agama yang ada di dalam kita ya di Indonesia, nilai-nilai budaya. Karena akar akhlak itu sendiri berasal dari salah satu tanda kutip ya istilah dalam agama gitu. Menarik sekali. Kemudian kalau kita berbicara berakhlak, memang tentu harus ada upaya untuk bagaimana kita menerapkan berakhlak itu ya. Salah satu kata kuncinya mungkin kita bicara integritas, jelas gitu ya. Kita bicara integritas. Tapi kita mungkin perlu sampaikan dulu nih, kira-kira integritas itu apa sih sebenarnya? Kalau kita kaitkan dengan core value berakhlak tadi, Bu. Oke. Kalau ini saya berbicara satu teori dulu ya. Satu teori menurut Gottstieg dan Telford, yang namanya integritas itu adalah ketaatan yang kuat terhadap kode etik gitu ya. Kemudian juga terhadap nilai-nilai moral tertentu. Dari definisi itu saja sudah kelihatan hubungannya dengan core value. Ya. Kemudian kalau menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, ini agak panjang jadi saya harus baca ini ya. Gitu. Ini aturannya adalah tentang standar kompetensi jabatan ASN. Jadi bisa kita katakan bahwa integritas itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Disebutkan bahwa integritas konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi, jujur dalam hubungannya dengan manajemen, dengan rekan kerja, berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan, itu juga harus jujur dan sebagainya tadi, gitu ya. Kemudian menciptakan budaya etika yang tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusannya beserta resiko yang menyertainya. Itu integritas menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Wah. Kompetensi integritas adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap ASN ya. Wah, tadi panjang sekali ya yang disampaikan oleh Ibu Buriani dan sangat luar biasa ya. Jadi korelasinya tadi Ibu Buriani menyampaikan bahwa berakhlak itu kita bisa saja berakhlak, tapi belum tentu kita konsisten berakhlak ya. Maka untuk konsistensi itu membutuhkan yang namanya integritas. Untuk konsistensi kita terkait bagaimana menjaga berakhlak itu sendiri. Ya, dan ada ada 3 nilai penting di dalam integritas. Yang satu adalah jujur. Jujur, artinya jujur itu mengatakan apa adanya, gitu ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, itu jujur. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab termasuk di dalamnya adalah berani menerima resiko atas semua tindakannya. Dan yang ketiga itu disiplin. Itu 3 kata kunci di dalam integritas. Jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Wah, itu mudah dikatakan tapi sulit untuk diimplementasikan ya. Wah, ini luar biasa. Sekarang ya, kalau kita berbicara tentang tadi bagaimana kita konsisten menerapkan nilai berakhlak itu, tentu katanya kan das soleh das sen ya. Seringkali cita ideal itu tidak berbanding lurus dengan realitas faktual di lapangan ya, Ibu ya. Das soleh das sen ini bahasa meminjam bahasanya Ibu Buriani ya, karena lama di Jerman ya. Jadi sekarang kita bicara tentang bagaimana penerapannya. Tadi kan kita bicara cita ideal bahwa berakhlak
sebisa mungkin kita terapkan dengan konsisten dengan menerapkan nilai-nilai integritas tadi. Kita harus jujur, kemudian kita harus tanggung jawab dan disiplin tentunya. Nah, tentu dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak tadi pasti dong ada kendala gitu ya. Atau mungkin bisa ceritalah kira-kira contoh penerapan yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan nilai berakhlak itu apa? Kemudian ada kendala nggak? Kendalanya nggak usah yang serius-serius lah, kendala-kendala yang lucu-lucu kira-kira seperti apa gitu. Silahkan nih, siapa yang mau menyampaikan? Pasti punya kendala nih Bu Riani, Mbak Nisa, Mbak Rina. Tapi mungkin dari Mbak Nisa dan Mbak Rina dulu ya. Oke, Mbak Rina dulu silakan. Apa kendalanya? Kendala dan hambatan dalam berintegritas. Oke. Menerapkan berakhlak. Menerapkan berakhlaknya. Mungkin di ini, ketika kita berakhlak itu kan menjadi dasar dari diri kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa memaksakan pihak lain untuk sesuai dengan apa yang kita dasarkan ke diri kita sendiri. Nah, misalkan kita itu ingin menerapkan berakhlak di kehidupan sehari-hari, di lingkungan pekerjaan. Hambatan dan kendalanya adalah karena kita tidak bisa serta-merta merubah orang, kebiasaan orang atau rekan kerja kita. Jadi disitulah tantangan-tantangan kita untuk biar tetap bisa berhubungan baik dengan rekan kerja, tetapi bagaimanakah caranya kita untuk tetap berjalan selaras, bisa bekerja bersama-sama, bekerja sama untuk menyelesaikan tanggung jawab kita, karena kan kita kerja tidak sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Pasti kita kan bekerja bersama dengan rekan kerja yang lain. Jadi untuk sama-sama mengingatkan teman-teman yang lain bahwa ini loh nilai dasar kita dalam bekerja itu adalah berakhlak. Mari kita sama-sama untuk mewujudkan berakhlaknya ini, untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, untuk memberikan hasil pekerjaan secara maksimal, seperti itu. Baik ya, namanya kendala ada ya. Iya, Kadang pasti kita mau ada. ke barat, teman kita maunya ke timur gitu ya. Tapi akhirnya Mbak Rina mau ke barat apa akhirnya ikut ke timur atau jalan lain gitu kira-kira? Ya, sebisa mungkin kan kita akan mengajak teman bahwa kita memberitahu ke teman bahwa ini hal yang benar, ini hal yang salah. Tetapi jika memang orang tersebut itu tetap melakukan hal yang salah, kita melakukan yang bisa kita lakukan. Misalkan ada yang berbuat salah atau tidak sesuai dengan nilai berakhlak, kita sampaikan. Tapi kita tetap pada koridor kita ya. Iya, tetap dengan koridor dan nilai dasar Nilai kita dasar yang berakhlak berakhlak bahwa ya memang kita kan sejatinya adalah kita harus berbuat yang benar. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Rina atas penjelasannya. Emang nggak mudah ya Bu menerapkan core value ber-ASN ya. Kalau saya selalu meminta mulailah dari diri sendiri. Iya, jadi Itu ingat ya kuncinya. betul, kayak dari diri sendiri. memulai dari diri sendiri, memulai dari yang kecil-kecil Yang ya. sederhana. Kayak ingat Agim saya Bu. Iya. Oke, itu ceritanya Mbak Rina tadi. Kalau Mbak Nisa gimana ceritanya? Kalau saya Mungkin ada hal-hal yang lucu mau diceritakan juga boleh, silakan. Kendala ya Pak, Mas. Iya. Kendala mungkin untuk pribadi lebih ke konsistenan ya. Karena tadi integritas kan kita sebagai ASN itu kan berusaha untuk menerapkan integritas dan nilai-nilai berakhlak tadi dengan secara konsisten gitu. Cuma untuk PR diri sendiri mungkin kekonsistenan itu tadi. Mengapa? Karena tadi salah satu nilai dari integritas, poin-poin integritas yang disampaikan oleh Bu Riani itu ada disiplin. Itu mungkin contohnya ketika telat absen gitu ya Pak. Telat absen. Saya banget ini. Kita pasti setiap pagi sudah berusaha untuk bangun pagi bersiap-siap sesuai jadwal yang biasa kita lakukan gitu. Akan tetapi kita tidak tahu nih ada kendala apa di jalan atau ada kendala apa yang menghambat kita yang menjadikan mungkin suatu hari kita menjadi terlambat absen. Nah, itu salah satu bentuk kurang konsistenan kita untuk menerapkan itu. Tapi itu mungkin hal-hal di luar kendali kita ya Pak, karena kita sudah berusaha, kan tetapi ada aja halangan yang kita lalui gitu. Mungkin itu. Itu ya. Iya benar sih, kalau telat saya rasa saya juga merasa itu ya. Jadi tapi yang paling penting adalah
konteks telat itu tadi kan tidak kita sengaja, dalam artian mungkin ada hal-hal yang tadi Mbak Nisa sampaikan mungkin sekali 2 kali, tapi kalau setiap hari ya mungkin nggak tahu juga ya. Oke, Kalau setiap hari mungkin ada yang harus dievaluasi. ada yang gitu ya, evaluasi Pak. ya gitu ya. Oke, baik. Ada lagi nggak cerita-cerita yang lucu atau mungkin Bu Riani mau menambahkan terkait dengan implementasi sebagai ibu PNS yang sudah sangat senior ini ya. Oke. Jadi begini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana membangun integritas gitu ya, itu juga selain dari diri kita, sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kita bisa bayangkan misalnya kita mendapatkan pimpinan yang sangat integritas gitu. Mau tidak mau, secara sadar tidak sadar, maka kita akan juga terdorong ke sana. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita mendapatkan pimpinan yang integritasnya tidak begitu bagus gitu, biasanya pimpinan yang integritasnya tidak begitu bagus juga tidak akan mendapatkan respect baik dari anak buahnya. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya lingkungan itu juga mempunyai andil yang sangat besar untuk mewujudkan lingkungan yang berintegritas. Sehingga kenapa kalau seorang pemimpin itu dia selalu diminta bisa menjadi teladan, Teladan, termasuk teladan dalam hal integritas. Teladan, bukan telatan ya, Bu? teladan, Oh, ya. pakai D, bukan pakai gitu. Bukan telatan, baik. Ya, tapi kunci pentingnya sebenarnya seperti tadi saya sampaikan justru ada pada diri kita. Lingkungan kita tidak berintegritas, tetapi kalau diri kita tetap berintegritas, kita paham betul apa itu berakhlak, kemudian kita tahu kita itu melayani bangsa gitu ya, harus bangga dengan itu, maka itu yang akan menjadi guidance kita untuk tetap lurus sesuai dengan kode etiknya. Begitu. Baik, wah luar biasa nih. Kemudian saya rasa kalau kita teruskan ini, karena kalau berakhlak itu kan panjang banget ya. Bisa di poin satu-satu itu. Berorientasi pelayanan dan seterusnya itu Iya. bisa panjang. Mungkin kita akan sambung di series berikutnya. Nah, untuk penutup ya diskusi kita pada hari ini, kira-kira nih menurut teman-teman dan Bu Riani, kira-kira faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi berhasilnya penerapan core value berakhlak tadi? Tadi kan sudah disampaikan sebenarnya ada unsur pemimpin, lingkungan dan lain sebagainya. Kira-kira apalagi sih yang mungkin lebih spesifik mungkin selain dari 2 hal yang tadi disampaikan? Mungkin satu-satu gantian, monggo. Mulai dari siapa dulu? Ibu Riani sebagai penutup ya? Atau Bu Riani dulu? Atau Mbak Rina, Mbak Nisa dulu, Mbak Nisa dulu. Mbak Nisa dulu deh. Tadi Apa faktor aja apa sih? aja ya? Apa sih yang membuat saya tuh bisa tetap konsisten untuk menjaga integritas dalam menerapkan core value ASN tadi? Kira-kira apa? Bebas. Mungkin sedikit mengulang juga ya tadi Iya, yang sudah disebutkan Bu Wur dan Mbak Rina. Iya. Itu yang pertama dari diri sendiri. Iya. Kita mungkin evaluasi rutin ya. Sudahkah kita berintegritas? Sudahkah kita menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk kerjaan sehari-hari kita? Yang kedua mungkin teman sekitar dulu. Teman sekitar apakah mendukung kita untuk melakukan itu tidak ya? Atau Ada support system gitu support ya. system, iya betul, support system. Dan mungkin support system, mungkin walaupun ini membahas tentang kerjaan, support systemnya tidak melulu tentang Kerjaan teman terus kerja, gitu ya. iya bisa jadi keluarga, bisa jadi orang-orang di luar kerjaan juga Iya, mempengaruhi mempengaruhi. keputusan dan penerapan implementasi tadi. Kemudian Bu Wur tadi juga sudah menyebutkan atasan ya Bu ya, Atasan dan terutama lingkungan. dan lingkungan, iya. Kemudian mungkin ini ya Pak, PR-nya juga kadang generasi muda itu dituntut untuk menjadi agent of change. Akan tetapi ya terkendala dengan faktor-faktor tadi. Nah, Faktor-faktor tadi. kita mungkin kembali ke diri sendiri untuk kita menjadi agent of change dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak, tapi dengan tetap beradaptasi juga dengan lingkungan gitu, menyesuaikan diri. Menyesuaikan. Iya. Oke. Karena kita makhluk sosial ya, harus menyesuaikan. Oke. Selanjutnya Ya, Mbak Rina gimana? hampir sama dengan yang Bersama. dikatakan Mbak Nisa, karena memang itu semua ada berkaitan dari dimulai diri sendiri, lingkungan kita, baik lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, dan kemudian pimpinan kita, dan juga
keseluruhan jajaran birokrasi yang memang saling mendukung untuk kita membangun integritas bersama-sama begitu. Baik, pokoknya semua itu harus bisa mendukung ya. Iya. Kita nggak bisa sendiri lah ya intinya gitu. ya. Pak. Dengan saling mendukung dan kita membangun integritas bersama, pasti tujuan dari integritas dan berakhlak itu akan tercapai bersama-sama juga. Bersama-sama. Kita sendiri tapi kita juga harus bersama-sama. Iya. Baik, Bu Riani, ada yang mau disampaikan? Kalau kita berbicara tentang bagaimana menumbuhkan integritas, tadi sudah saya sampaikan banyak, tetapi yang kita melihat sebenarnya support system kalau dari segi aturan integritas itu sudah banyak sekali. Sudah banyak, ya. Mulai dari core value, mulai dari ada kalau organisasi ada lakip, sakip dan sebagainya gitu. Ya, kemudian kalau kita melihat pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada para pimpinan juga sudah banyak gitu ya. Jadi kalau support system sudah ada. Sudah lengkap ya. Sudah Bahkan lengkap kita kalau dari DIY segi khusus peraturan. Satria ada, Bu ya. Ada lagi satria, Satria betul. Bahkan berakhlak. namanya jadi satria berakhlak. Satria berakhlak. Sudah satria, ya, semua Iya. tahu ya sifat satria seperti apa, berakhlak lagi, bayangkan. lagi. Wah, Lengkap mantap. sebenarnya ya. Sehingga kembali lagi kalau saya yang paling penting adalah kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita kemudian berkehendak, berniat untuk mewujudkan berakhlak itu, dan juga tadi salah satu nilai penting di dalamnya adalah integritas. Oke, terima kasih. Diskusi kita hari ini luar biasa ya. Jadi yang jelas kesimpulan nanti disimpulkan sendiri-sendiri ya. Tapi yang jelas bahwa pertama kita harus sampaikan bahwa core value itu penting. Kemudian core value itu milik kita bersama, artinya milik ASN. ASN itu siapa ya? PNS, P3K. Baik yang baru masuk maupun yang sudah lama, semua harus punya core value ASN. Kemudian tentu penerapannya siapa yang harus menerapkan? Ya kita semua yang harus menerapkan. Kemudian tadi disampaikan butuh apa sih untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan atau mempertahankan core value tadi ya, disampaikan oleh teman-teman tadi dan Ibu Briani bahwa support sistemnya, aturannya kita sudah lengkap ya. Bahkan kita di DIY sudah punya satria. Jadi satria berakhlak tadi disampaikan. Dan yang paling penting dari semua support system secara eksternal itu akan kembali ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita memang punya komitmen yang kuat untuk benar-benar menerapkan core value berakhlak tadi, yaitu B apa? Berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian hanya harmonis, apalagi Adaptif. L dulu, loyal dulu ya, kemudian adaptif, dan terakhir Kolaboratif. kolaboratif. Wah, ini kalau kita bahas satu-satu pasti panjang. Nanti mungkin ada series selanjutnya ya, ada series selanjutnya. Minimal Mungkin- ada 7 hari. Ya, ada 7 hari, ada 7 series khusus untuk berakhlak. Nanti integritas ada sendiri ya. Baik, terima kasih untuk sesi podcast hari ini. Korpu seri podcast dengan tema berakhlak dan integritas. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Saya Tantowi Johari yang biasanya dipanggil Mas Owi ya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bu Riani, Mbak Nisa, dan Mbak Rina. Semoga kita bisa ketemu lagi lain kali. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Korpu.